Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Herbiansa Putra Pratama dengan NPM 2213-032076. Di sini saya akan membawakan topik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintah sebuah negara dan menyelenggarakan apa yang ada pada negara tersebut. Dengan adanya dasar negara ini, kita bisa melihat bahwa pemerintah ini bisa mengatur masyarakat dengan baik. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga bertulang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur negara dan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tidak melakukan simpangan atau kesalahan gitu dalam bernegara, sehingga setiap masyarakat pada negara itu bisa saling nyaman gitu, nggak mengganggu satu sama lain. Oke, jadi di sini saya akan membawakan sebuah masalah yang ada pada ideologi negara atau pada Pancasila tersebut, yaitu salah satunya tentang pelecehan seksual. Oke, apa sih itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik pada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan berkaitan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi dan terhina. Pelecehan seksual juga adalah tindakan kejahatan yang bisa merugikan seseorang atau orang lain, atau bahkan menimbulkan trauma pada korban, bahkan sampai korban tersebut bunuh diri karena pelecehan seksual ini. Kasus pelecehan seksual kiat marak terjadi di masyarakat. Meski demikian, banyak orang yang tidak mengenali apa ciri-ciri pada pelecehan seksual tersebut. Oke, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau sebagainya. Tindakan ini sendiri termasuk seperti siolan, main mata, ataupun ucapan yang bernuansa seksual yang ditunjukkan kepada seseorang, dan mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksualnya kepada orang lain. Lalu colekan atau sentuhan kepada bagian-bagian tubuh orang lain itu termasuk juga kepada kekerasan atau pelecehan seksual. Ini mengakibatkan rasa tidak nyaman kepada orang yang bersinambungan atau korban tersebut. Korban akan merasa direndahkan martabatnya dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan bagi si korban. Oke, selanjutnya, kebanyakan pelecehan seksual itu sendiri dilakukan oleh para laki-laki terhadap perempuan. Ya, di sini jadi laki-laki itu adalah sebagai pelaku dan perempuan itu adalah korban. Tapi banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual lainnya seperti perempuan yang melakukan pelecehan seksual kepada laki-laki. Tapi ada juga yang lebih parah, yaitu laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap perempuan. Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pelecehan gender, yaitu pelecehan yang tergantung pada gender, yaitu pelecehan yang melihat dari cantikan atau paras seseorang, sehingga seseorang itu semakin kuat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Lalu yang kedua adalah perilaku menggoda. Jadi si korban ini tidak sadar gitu dia menggoda sang pelaku. Sadar tidak sadarnya dia secara tidak langsung dia menggoda gitu, sehingga si pelaku ini tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut, bukan pelecehan seksual kepada perempuan tersebut. Lalu yang ketiga adalah penyuapan seksual.
Penyuapan seksual ini pada laki-laki dan perempuan itu sama-sama mau gitu dilecehkan, tapi dengan dalih membayar. Ini disebut sebagai pada zaman sekarang ini open BO. Lalu yang keempat adalah kekerasan seksual ini terjadi kepada perempuan dan laki-laki yang dia ini dipaksa, lalu kalau dia tidak mau akan diberikan hukuman dan sanksi sehingga si korban ini takut kepada pelaku. Lalu yang kelima adalah pelanggaran seksual. Dia tahu kalau itu pelanggaran tapi dia mau gitu melakukan sehingga tidak takut dengan ada hukuman tertentu yang ada di Indonesia ini. Lalu selanjutnya, apa sih penyebab orang-orang itu melakukan pelecehan seksual? Alasan seorang melakukan pelecehan seksual bervariasi. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Tetapi dikutip dari Stock, ada 7 alasan kenapa orang melakukan pelecehan seksual. Yaitu pertama adalah lingkungan sosialnya. Jadi dia itu sudah terbiasa melihat atau bergaul dengan apa yang ada, misalnya teman-temannya sudah melakukan pelecehan seksual, jadi dia ikut-ikutan. Lalu yang kedua adalah suasana sekitar yang mendukung. Jadi si korban ini selain dia tidak berhati-hati, tapi dia mendukung adanya pelecehan seksual. Lalu yang ketiga adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi si korban ini memiliki pangkat yang lebih rendah daripada si pelaku. Contohnya, tahulah kita bos kepada sekretarisnya, sehingga sekretarisnya itu takut dipecat dan kehilangan pekerjaan. Jadi dia mau aja gitu dilecehin seperti itu. Lalu yang keempat adalah stres terhadap perkawinannya. Jadi dia tidak puas gitu kepada istrinya atau bagaimana. Jadi dia mencari wanita lain atau laki-laki lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Lalu yang kelima yaitu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Jadi si pelaku ini tidak bisa mengontrol diri sendiri sehingga terjadilah perilaku pelecehan seksual tersebut. Lalu yang keenam adalah banyaknya konten-konten seksual di media sosial sehingga dia ingin meniru apa yang ada di konten tersebut. Ya kita tahu lah apa yang ada di medsos sekarang. Contohnya di TikTok gitu. Banyak gitu perempuan-perempuan yang berpakaian terbuka gitu, auratnya terbuka sehingga para pelaku ini gak tahan gitu lihat-lihatnya. Jadi langsung dipraktekkan di masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah kurangnya peraturan yang ada di pemerintah kita. Kita tahu kalau di Indonesia ini perilaku pelecehan seksual ini dipenjara 12 tahun dan denda 300 juta. Itu menurut saya kurang ya. Kalau melihat dari negara-negara lain seperti Arab Saudi. Di Arab Saudi itu para pelecehan seksual ini dilempari batu sampai dia mati. Kemudian di negara-negara lain ada juga yang dihukum mati gitu. Lalu apa sih solusi dari kasus ini? Yaitu yang pertama adalah jangan terlalu percaya kepada orang yang baru. Contohnya kita baru masuk kuliah gitu. Kenal dengan satu orang tetapi sudah mengajak-ngajak kemana-mana gitu. Jadi kita jangan terlalu percaya kepada dia. Bisa aja dia itu adalah pelaku dalam pelecehan seksual. Ya, mana kita tahu, soalnya kita belum begitu kenal dengan orang tersebut. Maka kita harus berhati-hati gitu dengan orang-orang baru yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah hindari obrolan yang berbau porno. Jika ada orang yang ngobrol dengan kita gitu, berbau porno, maka tinggalkan saja gitu, gak usah didengerin atau diapa-apain lah. Lalu yang ketiga adalah menguasai beberapa metode dan teknik melumpuhkan lawan.
atau yang disebut dengan bela diri. Jadi jika ada orang gitu yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada kita, jadi kita bisa melawan gitu, nggak pasrah-pasrah amat. Lalu yang keempat adalah berani bersikap tegas. Misalnya kan ada orang baru nih ngajak kita kemana gitu, jalan-jalan, kita bisa bilang tidak kepada dia. Jadi si pelaku ini tidak mau lagi dia berbicara atau nganuin kita. Lalu yang kelima adalah bersikap percaya diri. Kita percaya diri kalau kita itu bisa menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Lalu yang ketujuh adalah berpakaian tertutup. Karena salah satu dari kenapa orang melakukan pelecehan seksual ini adalah karena melihat aurat-aurat dari korbannya tersebut. Jadi tutuplah auratmu, sehingga para pelaku ini tidak bisa atau tidak terlalu menggebu-gebu gitu hasratnya untuk melakukan ini. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah berperilakulah baik. Jadi sopan boleh, tapi kalau ada orang yang seperti ini ingin melakukan pelecehan seksual, ya kita harus berperilaku tegas. Tentunya dengan kata-kata yang baik, sehingga dia tidak tersinggung gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau yang sebagainya. Saya di sini membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan kepada Saudara Ari untuk bertanya dengan menyebut nama dan NPM-nya terlebih dahulu. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Setiawan, NPM 2213032044. Ingin bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan saya, hukum apa yang sebaiknya diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual, sedangkan itu sudah merusak mentalnya? Kadang-kadang pelaku seksual itu cuman kena hukuman paling berat cuma 12 tahun. Apa tanggapanmu dan apa pasal yang baik untuk diterapkan di kasus tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ari. Izin menjawab. Jadi menurut saya, bagi para pelaku pelecehan seksual ini, yang pertama adalah dilakukannya rehabilitasi sehingga mereka dilakukannya rehabilitasi dan diajari bagaimana cara untuk terhindar dari itu kembali dan tidak terjerumus lagi pada lubang yang sama, yaitu pelecehan seksual. Lalu terhadap hukum-hukum di Indonesia ini menurut saya juga kurang baik gitu atau kurang tegas. Kita lihatlah di negara-negara lain tetangga kita, yaitu Brunei Darussalam. Para pelaku pelecehan seksual ini, mereka itu dihukum mati gitu. Masa ya di negara kita cuman 12 tahun dengan denda 300 juta gitu, itu menurut saya kurang lah. Tapi kalau sudah direhabilitasi, itu dimungkinkan dia tidak melakukannya lagi. Tapi kalau dia melakukannya lagi, ya diberikan sanksi yang tegas, yaitu ya hukum mati. Kalau enggak di negara Arab lah, dilemparin batu atau sebagaimana. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Saudari. Mungkin ada yang kurang atau bagaimana, atau Anda ingin menyanggah, dipersilahkan. Cukup. Oke, cukup. Gak tahu gue pasalnya apa. Udah bikin aja. Tetapi kok dihukum ini banyak menerapkan hukuman mati, padahal kan sudah jelas pelecehan seksual itu merusak mental dan batin mereka. Apa tanggapanmu? Oke, maaf Saudari, bisa diulang nggak? Soalnya jaringannya ngelak lah gitu. Ulang.
Maaf, di sini saya izin. Oke, silakan kepada Saudara Anissa kalau ingin menambahkan. Tadi untuk Saudari Ari menanyakan tentang pasal yang mengatur kepada penyiksaan atau pelecehan seksual. Saya ingin menambahkan yaitu ini ada pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Segitu aja, terima kasih. Oke, bagaimana Saudara Ari dengan tambahannya? Apakah puas atau tidak? Kenapa cuma 12 tahun, sedangkan mereka sudah merusak batin mereka dan mental mereka? Apa tanggapan kalian tentang hal itu? Oke, kan tadi kan udah dibilangin kalau bahwasannya hukum di Indonesia ini kurang tegas gitu kepada para pelaku pelecehan seksual itu. Maksudnya kurang tegas atau masih merasa kasihan? Ya kurang tegas itu karena izin itulah interupsi. karena apa? Ya, Boleh nggak sih silakan. nambahin? Kalau menurut Silakan, aku silakan. ya, Silakan, Saudara Adel. Ari Boleh nanya apa, silakan. Ri? Kenapa, Ri? Tadi kan tentang pasal tuh. Mm-mm. Pasal berapa tentang pelecehan seksual. Mm-mm. Dan kemudian saya cuman kena hukuman mati langsung gitu. Apa ada oknum-oknum tersendiri? Apa emang kurang tegas? Iya, kalau menurut saya tuh kurang tegas. Terus saya kasihan juga sih sama oknum yang telah berbuat kasus yang dijelasin sama Herbie tadi tuh. Terus itu tuh kan semuanya tuh kan udah diatur ya sama undang-undang tentang pasal berapa, terus itu tentang apa, hukumannya apa. Oh, dia kasus pelecehan seksual kayak gitu, karena setiap apa yang kita lakuin itu kan udah ada pasalnya, udah ada undang-undangnya. Gitu sih kalau menurut saya. Gimana, Ri? Ya udah, terima kasih. Dari tanggapi. Oke, mungkin ya kepada Saudara Anissa menambahkan. Menambahkan lagi untuk pertanyaan Saudara Ari. Pertanyaannya, kenapa peraturan pemerintah hanya untuk 12 tahun penjara? Kenapa tidak hanya untuk hukuman mati? Ya, karena di Indonesia ini memiliki satu undang-undang, yaitu pasal 2A yang berisi setiap orang yang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari situlah mungkin pemerintah memikirkan setiap hak warga negaranya untuk hidup. Terima kasih. Ya, jadi mungkin kalau masih sekali melakukan atau ya mungkin kalau dia masih sekali melakukan gitu, masih ada kesempatan untuk bertobat gitu. Jadi kalau dia melakukan lebih dari sekali gitu, mungkin ada lah diperberat atau dihukum mati gitu. Gimana gitu, Saudara nih? Oke, cukup berarti ya. Puas dengan jawabannya? Alhamdulillah puas. Kalau begitu, saya tutup presentasi saya pada malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menyanggah pertanyaan tersebut. Oke, mohon maaf jika banyak kesalahan pada presentasi saya ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.